bahwa Abu Aliyah dan para muslim lainnya menguburkan Nabi Daniel di tengah sungai yang telah mereka bendung airnya. Mereka melakukannya di malam hari di salah satu lubang yang telah mereka gali. Mereka bermaksud untuk menghindari bahaya yang lebih besar, yaitu penyembahan berlebihan terhadap kuburan orang saleh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat kalbu yang Allah cintai. Kisah kali ini menceritakan Nabi yang mengabarkan kedatangan Nabi Muhammad 1200 tahun sebelum beliau lahir. Salah satu kisah yang paling terkenal dan menginspirasi dalam sejarah adalah kisah Nabi Daniel dan singa. Nabi Daniel adalah seorang nabi yang dihormati oleh berbagai agama, seperti Islam, Yahudi, dan Kristen. Nama beliau memiliki beberapa variasi nama, seperti Daniel, Daniel, atau Daniel Tiberias. Kisah Nabi Daniel dan singa berasal dari kitab suci Yahudi dan Kristen, yaitu Kitab Tanah dan Perjanjian Lama. Kisah tersebut ditulis dalam dua bahasa kuno, yaitu bahasa Ibrani dan Aramia. Meskipun kisah ini tidak disebutkan secara eksplisit dalam Al-Quran, namun ada beberapa hadis yang diriwayatkan oleh sahabat-sahabat Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam yang menguatkan kebenaran kisah ini. Nabi Daniel adalah salah satu keturunan dari Nabi Daud alaihi salam, yang juga merupakan nabi dan raja terbesar dalam sejarah. Nabi Daniel hidup pada zaman kerajaan Babilonia baru yang berpusat di Irak saat ini. Nabi Daniel menjadi salah satu penasihat yang dipercaya oleh Nebukadnezar, Raja Babilonia yang terkenal dengan kekuasaan dan keangkuhannya. Nabi Daniel memiliki dua nubuat yang sangat penting. Ia mengumumkan kedatangan Al-Masih Isa bin Maryam yang akan menyampaikan risalah Allah kepada umat manusia. Kedua, ia juga mengatakan kemunculan Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam yang akan menjadi penutup para nabi dan rasul. Salah satu perkataan ulama besar, Ibnu Taimiyah, dikutip dalam buku Zulkarnain Agung antara Cyrus dan Alexander, Jejak Cerita dalam Al-Quran dan Riwayat Sejarah, yang ditulis oleh Wisnu Tanggap Prabowo, menyebutkan bahwa Nabi Daniel menyapa Nabi Muhammad dengan namanya, dan berkata, anak-anak panah akan terlepas dari busur-busur, dan anak-anak panah tersebut akan dinodai oleh darah, wahai Muhammad. Nabi Daniel hidup pada zaman dahulu, sekitar 500 tahun sebelum Nabi Isa alaihissalam, dan sekitar 1200 tahun sebelum Nabi Muhammad. Seperti halnya para nabi dan rasul lainnya, Nabi Daniel mendapatkan ilham tentang hal-hal gaib dari Allah melalui malaikat Jibril. Sahabat kalbu yang beriman, kisah Nabi Daniel juga ditulis oleh ulama tafsir Ibnu Katsir dalam kitabnya, Qasas Al-Anbiya, yang mengisahkan tentang para nabi dan rasul Allah. Menurut Wisnu, kisah Nabi Daniel dalam Hasanah Islam memiliki kisah yang mirip dengan tradisi ahli kitab. Salah satu kisahnya adalah ketika ia berada di kandang singa, dan Nabi Irmia atau Jeremia datang mengunjunginya dengan membawa makanan dan minuman yang diberikan oleh Allah. Kisah Nabi Daniel juga berhubungan dengan sejarah generasi sahabat. Suatu ketika, pasukan muslim menemukan jasad Nabi Daniel yang masih utuh di dekat kota Hormuzan atau Hormuz, yang sekarang berada di provinsi Hormozgan, Iran bagian selatan. Abu Musa al-Ansyari, salah satu sahabat Nabi, mengirim surat kepada Khalifah Umar bin Khattab di Madinah, untuk memberitahukan hal ini. Umar menjawab surat itu dengan mengatakan, ia adalah salah seorang dari para nabi. Jasad para nabi tidak dimakan oleh api atau bumi. Ulama tafsir Ibnu Katsir juga membenarkan bahwa jasad yang ditemukan oleh pasukan muslim saat perang melawan Persia itu adalah jasad Nabi Daniel. Imam Al-Baihaqi menceritakan dalam Dalfil An-Nubuwah bahwa Abu Aliyah dan para muslim lainnya menguburkan Nabi Daniel di tengah sungai yang telah mereka bendung airnya. Mereka melakukannya di malam hari di salah satu lubang yang telah mereka gali. Mereka bermaksud untuk menghindari bahaya yang lebih besar, yaitu penyembahan berlebihan terhadap kuburan orang saleh. Karena dari situ, iblis dapat menggoda kaum Nabi Nuh untuk menyembah orang-orang saleh. Sampai saat ini, ada 6 teori tentang di mana makam Nabi Daniel berada, yaitu di Kirkuk dan Mugdadiah di Irak, Susa dan Malamir di Iran, di Babylon, dan di Samarkand. Teori yang paling terkenal adalah di Susa.
Memang, berdasarkan peta, Susa tampak dekat dengan Hormuzan, tempat para Muslim menguburkan Nabi Daniel menurut sumber Islam. Tapi sebenarnya, Susa berada di Provinsi Khuzestan, sedangkan Hormuz berada di Provinsi Hormozgan. Keduanya berjarak 1.300 km, kata Wisnu yang menambahkan bahwa Nabi Daniel adalah nabi dari Bani Israel. Sementara itu, terjadi polemik di kalangan kaum Yahudi yang bahkan berlanjut hingga kini, mengenai apakah Daniel seorang nabi atau bukan. Sebagian memandang Daniel bukanlah nabi, melainkan orang saleh yang mendapat bimbingan ilahiyah. Satu hal yang disepakati, Daniel adalah tokoh masyhur dengan kitab Danielnya, Book of Daniel, yang termasuk ke salah satu teks-teks suci tanah, di mana Taurat ada dalamnya. Nabi Daniel ditawan oleh Nebukadnezar, Raja Babilonia, ketika ia menghancurkan Al-Quds dan kuil Sulaiman, pada tahun 587 sebelum Masehi. Di Babel, Daniel dihormati oleh kerajaan dan menduduki jabatan yang dekat dengan raja, meskipun ia masih tawanan, kata Wisnu. Nabi Daniel dianggap sebagai nabi oleh Nasrani dan Islam, tetapi tidak disebutkan dalam Al-Quran. Yahudi menganggap Daniel sebagai orang saleh yang mendapat wahyu. Daniel juga bernubuat tentang kedatangan Isa Al-Masih dan Rasulullah dalam Islam, yang mirip dengan pandangan Yahudi, bahwa Daniel adalah seseorang yang memiliki visi tentang masa depan, sekaligus seorang pahlawan yang dielu-elukan. Menurut Ibnu Taimiyah, nubuat Daniel tentang Isa Al-Masih ada juga dalam tradisi Nasrani, tetapi mereka menghubungkannya dengan Yesus. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah mengatakan, bahwa Nabi Daniel mengabarkan tentang akan diutusnya Rasulullah dengan menyebut nama, Muhammad, secara gamblang. Nyatanya, penyebutan nama Muhammad oleh nabi-nabi terdahulu, tidak saja melalui lisan Nabi Daniel alaihi salam saja. Nabi Isa pun menyebut nama, Ahmad, secara langsung. Allah berfirman, dan ingatlah, ketika Isa putra Maryam berkata, Hai Bani Israel, sesungguhnya aku adalah utusan Allah kepadamu, membenarkan kitab yang turun sebelumku, yaitu Taurat, dan memberi kabar gembira dengan datangnya seorang Rasul yang akan datang sesudahku, yang namanya Ahmad atau Muhammad. Quran Surah Asy-Syaff ayat 6. Kita mungkin penasaran, apakah Yahudi dengan Tauratnya, atau Nasrani dengan Injilnya, akan mengakui kepada umat Islam bahwa mereka menemukan Ahmad, atau Muhammad, sebagai nabi akhir zaman dalam kitab mereka? Namun, kebanyakan dari mereka bersikap seperti yang Allah firmankan, Hai ahli kitab, sesungguhnya telah datang kepadamu Rasul kami, menjelaskan kepadamu banyak dari isi Alkitab yang kamu sembunyikan, dan banyak pula yang dibiarkannya. Sesungguhnya telah datang kepadamu cahaya dari Allah, dan kitab yang menerangkan. Quran Surah Al-Maidah ayat 15. Di atas semua itu, The Book of Daniel memang diakui bagi kebanyakan ahli kitab sebagai sumber berharga, yang mengabarkan berita dari masa depan, dimulai sejak abad ke-6 sebelum Masehi, hingga hari kiamat. Dan itulah kisah dari Nabi Daniel yang memberikan nubuat tentang kedatangan Rasulullah, 1200 tahun sebelum Rasulullah lahir. Semoga kita bisa mengambil hikmahnya, dan bisa meningkatkan keimanan kita. Wallahu a'lam bishawab. Terima kasih sudah menonton video ini sampai akhir, jangan lupa like, komen, dan subscribe channel Ruang Kalbu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.